Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ibu Sekolah Dasar, semester 6, kelompok 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah Pendidikan Konservasi dan PLH dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Yani, SPD, MSc. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 7 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 5 poin materi, yaitu yang pertama, pengertian lapisan ozon, kedua, proses pembentukan ozon, ketiga, manfaat lapisan ozon, keempat, faktor penyebab lapisan ozon, dan yang kelima, mekanisme penipisan lapisan ozon. Sebelum kami masuk ke pembahasan, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. 1. Maria Septiana Niis. 2. Adrie B. Banamtuan. 3. Deasiana Anggini Mau. Keempat, Maria Viani Benu. 5. Selningsi Roswita Uduk. 6. Mahardika Putra. 7. Yumarlin Mesak Tabun. Pengertian ozon. Ozon ditemukan oleh Christian Friedrich Cohn-Bendit pada tahun 1840. Ozon merupakan molekul yang terdiri atas 3 atom oksigen yang dilambangkan dengan simbol O3. Meskipun ozon bisa ditemukan dalam jumlah yang kecil di semua lapisan atmosfer, namun karena adanya proses kimia dan radiasi, keberadaannya tidak terlalu signifikan. Hampir sekitar 90% dari jumlah ozon yang ada di atmosfer berada pada lapisan teratas yang dikenal dengan nama stratosfer, yang lokasinya sekitar 15-50 km di atas permukaan bumi. Baik, materi selanjutnya adalah proses pembentukan dan penguraian lapisan ozon. Secara alamiah, ozon dapat terbentuk melalui radiasi sinar ultraviolet dari pancaran sinar matahari. Pada tahun 1930, Chapman menjelaskan pembentukan ozon secara alamiah, di mana Mania menjelaskan bahwa sinar ultraviolet dari pancaran sinar matahari mampu menguraikan gas oksigen di udara bebas. Molekul oksigen tersebut terurai menjadi 2 buah atom oksigen. Proses ini dikenal dengan nama fotolisis. Lalu kedua atom oksigen tadi secara alamiah bertumpu dengan molekul gas oksigen yang ada di sekitarnya. Kemudian terbentuklah ozon. Sinar ultraviolet yang mempunyai energi tinggi dapat memutus ikatan rantai molekul ozon, sehingga molekul ozon tersebut kembali menjadi atom oksigen bebas atau O, dan molekul oksigen O2 pada kondisi normal tanpa adanya bahan perusak. Ozon atau BPO, reaksi pembentukan dan penguraian molekul ozon, terjadi dalam keadaan seimbang sehingga jumlah molekul ozon di stratosfer relatif stabil. Reaksi penguraian ozon, sinar ultraviolet, O3 menghasilkan O2 tambah O. O tambah O3 menghasilkan O2 tambah O2. 2O3 menghasilkan 3O2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat lapisan ozon. Lapisan ozon memiliki beberapa manfaat penting. Salah satunya adalah melindungi kehidupan di bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya. Oksigen dalam lapisan ozon menyerap sebagian besar sinar UVB yang bisa menyebabkan kanker kulit dan kerusakan genetik pada makhluk hidup. Selain itu, lapisan ozon juga membantu menjaga keseimbangan iklim global dengan mengurangi efek pada rumah kaca. Mekanisme penipisan lapisan ozon. Pada lapisan stratosfer, radiasi matahari memecahkan molekul gas yang mengandung bromin yang dihasilkan oleh zat atau bahan perusak ozon seperti CFC dan halokarbon yang akan menghasilkan radikal klor dan brom. Radikal klorin dan bromin
kemudian melalui reaksi berantai memecahkan ikatan gas-gas lain di atmosfer termasuk ozon. Molekul-molekul ozon terpecah menjadi oksigen dan radikal oksigen. Dengan terjadinya reaksi ini akan mengurangi konsentrasi ozon di stratosfer. Semakin banyak senyawa yang mengandung klor dan brom, perusakan lapisan ozon semakin parah. Dalam waktu kira-kira 5 tahun, CFC bergerak naik dengan perlahan ke dalam stratosfer sampai 10-50 km. Molekul CFC terurai setelah bercampur dengan sinar UV dan membebaskan atom klorine. Bahan kimia ini menipiskan lapisan ozon dengan bertindak sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia yang merubah ozon atau O3 menjadi oksigen O2. Reaksi ini dipercepat dengan adanya kristal-kristal es di stratosfer yang merupakan salah satu dari sumber bagi kerugian besar ozon di Arktika. Karena CFC bertindak sebagai katalis, maka mereka tidak dikonsumsi dalam reaksi yang merubah ozon menjadi oksigen, tetapi tetap ada di stratosfer dan terus-menerus merusak ozon selama bertahun-tahun. Faktor penyebab penapisan lapisan ozon. Berdasarkan hasil penelitian ilmuwan, lapisan ozon yang menjadi pelindung bumi dari radiasi UVB ini semakin menipis. Hal ini disebabkan karena adanya zat-zat pencemaran udara yang merusak pelapisan ozon. Zat perusak ozon tersebut dikenal dengan nama bahan perusak ozon BPO, contohnya klorofluorkarbon dan hidrofluorkarbon, yang berlebihan dikonsumsi oleh masyarakat modern dunia sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dapat melepaskan atom klorina dan dapat merusak lapisan ozon. CFC digunakan masyarakat dunia dengan cara yang tidak terkiranya banyaknya, misalnya dengan penggunaan front dan alat AC, lemari es, dan alat pendingin lainnya, merupakan salah satu bentuk yang turut adil dalam perusakan lapisan ozon. Banyaknya volume kendaraan yang ada di bumi sangat berakibat negatif pada lapisan ozon. Karbon monoksida yang dihasilkan oleh kendaraan dapat merusak lapisan ozon. Semakin lama volume kendaraan semakin banyak pula gas karbon monoksida yang dikeluarkan. Bisa dibayangkan keadaan lapisan ozon beberapa tahun ke depan bila volume kendaraan semakin hari semakin bertambah. Pengundulan hutan secara besar-besaran sangat berakibat buruk kepada kualitas udara yang ada di bumi. Gas-gas karbon yang merusak lapisan ozon tidak lagi diserap oleh tumbuh, sehingga yang harus diandalkan untuk menyerap gas-gas tersebut untuk membantu mengurangi kerusakan ozon dan tentunya menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Keempat, asap yang dihasilkan oleh pabrik juga amat sangat berpengaruh dalam memperusak lapisan ozon. Sama hal seperti asap kendaraan, gas yang dikeluarkan dapat merusak lapisan ozon. Amat mencemari udara, belum lagi limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan pabrik.